اللهم صل على سيدنا محمد ولا تجعلنا بها بأهل علم ظاهرا وباطنا وتغفرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن البركة في الجماعة ومن صبر على لهوها وشدتها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة، ومن خرج عنها رغبة عما فيها أبدل الله به من هو خير فيها، ومن أرادها بسوء أذابه الله كما يذوب منه بالماء. رواه البزار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadratul ulama wal fudala, para masyayikh, para sarjana ulama, wabil khusus yang kami hormati pengurus wilayah ISNU Jawa Timur, yang kami hormati Ketua PC ISNU Kabupaten Bangkalan, yang kami hormati Ketua PAC ISNU Kecamatan Labeng, yang kami hormati segenap Dewan Pakar, Dewan Penasehat, para anggota ISNU PAC Labeng. Alhamdulillah, puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mentakdirkan kita dapat berkumpul dan silaturahmi dalam acara raker ISNU PAC ISNU Kecamatan Labeng, Bangkalan. Mudah-mudahan apa yang dilakukan ini berbarengan dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga penuh dengan rahmat dan barokah. Amin Allah. Amin. Para hadirin, para sarjana Nahdlatul Ulama yang kami hormati, kami atas nama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Bangkalan mengapresiasi dan terima kasih kepada teman-teman sarjana NU yang telah yang akan mengadakan raker pada hari ini. Hal ini merupakan harapan besar kami dari PCNU Kabupaten Bangkalan agar supaya kita di dalam berorganisasi ini betul-betul mampu menyampaikan amanah para masyayikh, amanah para pendiri ulama, agar cita-citanya betul-betul tersampaikan ke umat. Kita tahu bahwa ISNU adalah salah satu baron yang kita perhatikan dalam ART Nahdlatul Ulama pasal 16. Di situ dijelaskan bahwa perangkat organisasi ada 3, perangkat Nahdlatul Ulama, lembaga, badan otonom, dan badan khusus. Dan perangkat organisasi ini adalah pelaksana kebijakan NU. Ketika berbicara baron, maka pelaksana kebijakan NU di kelompok masyarakat tertentu. Nah, maka harapan kami nanti dari raker ISNU ini betul-betul menghasilkan program-program yang mampu melancarkan program-program hasil konferensi cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bangkalan. Nah, kita tahu bahwa Nahdlatul Ulama ini dibentuk oleh para ulama dalam rangka menjawab persoalan-persoalan keagamaan dan kebangsaan. Jadi tidak hanya urusan amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah, tapi bagaimana masyarakat ini di dalam berbangsa dan bernegara ini betul-betul berjalan dengan bagus. Tentu ada sebuah kalimat yang sangat bagus, peka terhadap peluang itu bagus, tapi peka terhadap potensi masalah itu lebih penting. Kita bikin program yang bagus, tapi di sisi yang lain berpotensi masalah.
di tengah masyarakat kita. Nah, ini yang harus kita perhatikan betul. Nah, dari sini kami dari PCNU Bangkalan sangat mengharapkan betul potensi-potensi teman-teman sarjana Nahdlatul Ulama ini mampu menghasilkan problem solving, pikiran yang jernih di tengah-tengah kita dari berbagai tantangan-tantangan zaman yang ada, agar supaya masyarakat ini betul-betul konsentrasi di dalam beragama dan berbangsa. Jangan sampai kejadian-kejadian kemarin ini terulang ke depannya. Masyarakat yang konsentrasi pemulihan ekonomi di tengah pandemi ini terganggu oleh berbagai penggiringan opini dan lain sebagainya. Salah satu contoh sampai masalah pupuk ini terbengkalai gara-gara sibuk dengan PKI, sibuk dengan ini dan sebagainya. Nah, ini harapan kami bagaimana sarjana-sarjana ulama ini mampu menghasilkan sebuah program yang bersifat problem solving. Kita tahu bahwa masyarakat kita ini masyarakat yang agamis, sehingga pemahamannya itu lebih berdasarkan komunikasi agama. Satu contoh, ekonomi kita adalah ekonomi kebersamaan atau koperasi. Namun kata koperasi ini di masyarakat familiar, paling dipahami koperasi tuku-tuku. Lantas bagaimana agar supaya program perekonomian yang berbasis koperasi itu betul-betul tercapai ke masyarakat, maka pergunakan komunikasi jamaah yang bersifat agamis, familiar di masyarakat. Ya pakai kalimat jamaah, ekonomi berjamaah. Hindari kalimat-kalimat yang tidak dipahami oleh masyarakat. Karena kata-kata adalah sesuatu yang dipakai sebagai jembatan menuju wilayah yang belum terjamah. Maka pilihlah kata-kata yang efektif agar ada tanggapan yang efektif. Nah, harapan kita di masyarakat ini agar di dalam menjalankan agama itu tidak terhambat oleh masalah perekonomian dan kemiskinan. Nah, besar harapan kami kepada para sarjana ini memberikan kontribusinya dari kepandaian yang didapat, keahlian para pemikir ini membuat sebuah skema besar untuk mengawal masyarakat agar betul-betul dalam beragama ini tidak ada hambatan untuk dari masalah itu. Hal yang lain, pendidikan dan sebagainya. Karena inilah tujuan utama dari didirikannya Nahdlatul Ulama. Konseptor NU yang dimandatkan ke Kiai Asy'ari, yakni Syekhona Khalil, beliau jelas di dalam mandatnya, di dalam mengasih mandat kepada Syekh Asy'ari dengan isyarat-isyarat yang mampu, yang bisa diterjemahkan. Tongkat dengan ayat yang 5 itu, tongkat itu dalam artian tongkat itu kan simbol komando dalam organisasi. Artinya pergerakan terorganisir dengan tujuan bahwa tilka biyaminika Musa qala ya asoi atawakkau alaih. Pergerakan agar supaya pergerakan terorganisir ini pertama adalah sebagai atawakkau alaih, supaya kokoh, tidak pecah. Pegangan. Wa husbiya ala ghanami. Ini menunjukkan bahwa konsep Syekhona Khalil yang mendatangkan kepada Syekh Asy'ari adalah tentang perekonomian. Husbiya ala ghanami, tongkat bisa sebagai untuk menggalakan
Habib ini sebuah musyawarah perekonomian. Waliyafiha mari ukra untuk hal-hal yang lain, kebutuhan manusia, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Nah, jadi dari konsep Syekhona Khalil yang dibanggakan dengan masalah kali ini, mari dengan niatan kita berkhidmat, dengan niatan tabarukan kepada para pendiri dan ulama, konseptor atau ulama yang Syekhona Khalil, kita menjalankan sebuah program organisasi ini. Harapan kita tidak lain adalah betul-betul kita ini diakui menjadi santri-santri para pendiri dan ulama. Amin. Tentu di dalam membuat sebuah program harus memperhatikan berbagai tantangan-tantangan. Katakan lagi potensi masalah tadi itu. Peka terhadap peluang menang itu harus, tapi tak peka terhadap ladang ranjau niscaya tak menang. Apalagi di daerah Kecamatan Label sebagai pintu masuk Suramadu dan sebagainya, kita harus betul-betul peka terhadap ladang-ladang ranjau yang ada dari berbagai investor ini dan sebagainya, dan supaya masyarakat ini tidak terjebak pada hal-hal yang kelihatannya bagus tapi ini merugikan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi harapan kami dari para sarjana dan ulama setelah ini agar supaya potensi-potensi dari panjenengan semua ini, keahlian-keahlian panjenengan dituangkan dalam rapat kerja nanti sehingga menghasilkan program-program yang bagus, lebih umat, lebih ulama. Kita berjamaah seperti hadis Rasulullah, wa innal barakata bil jamaah. Kalau berkualitas kalau mencari kualitas itu harus berjamaah. Faman sabara ala nahwiha wa syiddatiha kuntu lahu syafi'an aw syahidan yaum. Ya. Dan garansi Rasulullah ketika kita mampu bersabar, karena dalam berjamaah dalam organisasi ini pasti ada nggak enaknya, apalagi kedua kadang tolong ini memang suka-suka dalam berorganisasi, meluangkan waktu dan sebagainya, dan ini dijamin oleh Rasulullah untuk lagu syafi'an atau syahidan yaumil qiyamah. Dan ancamannya, wa man kharaja anha raghbatan amma fiha, barang siapa yang keluar dari berjamaah dari sebuah organisasi raghbatan amma fiha, karena nggak suka dengan apa yang ada dalam sebuah organisasi, apalagi NU yang tidak diragukan lagi akan keberkahannya karena para pendirinya adalah para aulia lillah dengan aturan-aturan yang bagus. Abdallahu bihi man huwa khairun biha, maka Allah Ta'ala akan mengganti orang yang keluar tadi dengan orang yang lebih bagus lagi. Jadi jangan khawatir. Wa man aradaha bisu'in azabahu Allah kama yadhunnu bil ma'. Dan barang siapa yang mengharapkan jelek, punya maksud tidak bagus dalam sebuah organisasi, azab Allah, maka Allah Ta'ala akan meluberkan, pasti akan Allah Ta'ala itu menghancurkan orang tersebut, kama yazubul ilhu bil ma'i, seperti garam ketika ditaruh di air. Ini terbukti banyak orang-orang yang menghendaki jelek yang ulama ini tergulung hancur dengan sendiri. Mungkin ini ya dari kami, ya, sekali lagi selamat melaksanakan taker para pengurus anak cabang Wisnu Kecamatan Label ini, semoga menghasilkan program-program yang bagus. Amin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih. Sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh Ketua Pengurus Umum Ikatan Sarjana Pendidikan Jawa yang diwakili oleh Dr. Muhammad Mas'ud, Magister Sosial. Kami harap sambutan terakhir akan disampaikan oleh Sekretaris PSP Jawa Timur yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Daud, Magister Sosial. Kepada beliau waktu dan tempat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati Kiai Haji Makki Nasir MPDI, yang kami muliakan Ketua PJNU Bangkalan, yang kami hormati Ketua PJ ISNU Kabupaten Bangkalan, Kiai Haji Ahmad Musawir MTHI, yang kami hormati Ketua PAC ISNU Labang Bangkalan, Kiai Haji Taufik Hidayatullah MIKOM, para kiai, para masyayikh, para ustadz, Dewan Pembina, Dewan Penasehat, dan rekan-rekan yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah marilah selalu kita panjatkan, karena kita masih diberi kesehatan dan keselamatan di tengah-tengah pandemi yang kini melanda negeri kita ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi Muhammad SAW. Para kiai, para ustadz, para rekan-rekan dari PAC ISNU Kecamatan Labang, saya pertama kali mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Ketua PW ISNU Jawa Timur, Profesor HM Mas'ud Said PhD saat ini tidak bisa bergabung dengan kita. Beliau ada satu keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Yang kedua, beliau titip salam dan menyemangati semoga rapat kerja yang dilaksanakan oleh PAC ISNU Kecamatan Labang ini mampu menghasilkan program-program yang memberikan manfaat kepada NU dan kepada ISNU pada khususnya. Para kiai, para masyayikh, ustadz, rekan-rekan ISNU yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya hanya ingin mengingatkan kembali ada sebuah buku yang ditulis oleh Charles Darwin, yang itu ditulis tahun 1830-an, yang judulnya adalah The Origin of Species. Buku ini memang secara persoalan keagamaan banyak ditentang oleh kaum-kaum beragama, karena buku ini membahas tentang teori evolusi yang terjadi pada makhluk hidup. Dan salah satu yang dibahas adalah tentang evolusi manusia. Namun saya tidak akan mengetengahkan perdebatan tentang evolusi ini, khususnya teori evolusi yang melanda kepada manusia. Ada satu hal yang perlu dicatat dalam teori evolusi yang dicetuskan oleh Charles Darwin ini, yakni kenapa misalnya ada sebuah hewan, jerapah katakanlah seperti itu kemudian memiliki leher yang panjang dan tubuh yang tinggi.
kenapa gajah kemudian memiliki belalai? Kenapa kemudian buaya itu memiliki kulit yang tebal dan tidak gampang terluka? Semua hal itu telah melalui sekian ribu tahun evolusi, sehingga spesies-spesies itu atau makhluk-makhluk hidup itu kemudian hidup beradaptasi dengan lingkungannya dengan sangat baik, dan makhluk-makhluk hidup ini mengonsumsi makanan sesuai dengan lingkungannya, kemudian berperilaku sebagaimana lingkungannya. Satu hal yang saya ingin sampaikan, khususnya kepada rekan-rekan di PAC ISNU Labang, bahwa sebagai para pengkhidmat di organisasi NU lebih-lebih pada khususnya dan ISNU, maka kita tidak boleh lepas dari lingkungan sekitar kita. Kita tidak boleh terlepas dari persoalan keumatan. Kita tidak boleh terlepas dari persoalan kerakyatan dan persoalan keagamaan. Persoalan-persoalan ini harus kita adaptasi. Lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar kita harus kita adaptasi. Termasuk ketika kita membuat atau mendesain sebuah program yang akan kita laksanakan selama masa kepengurusan. Ini sangat penting sehingga apa yang kita lakukan, yang dilakukan oleh ISNU, sebagaimana yang disampaikan oleh Romo Kiai Haji Maki Nasir tadi, bahwa ISNU akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, lebih-lebih kepada Nahdlatul Ulama. Yang kedua, bahwa pilar utama Nahdlatul Ulama itu sejak berdirinya ada 3. Yang pertama adalah Taswirul Afkar atau gerakan keilmuan, yang itu bukan hanya forum kajian-kajian saja dan forum diskusi-diskusi saja, namun melainkan bagaimana keilmuan yang dikaji atau hal-hal yang terkait dengan perspektif kajian-kajian yang telah dibahas itu juga menjadi produktif dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Yang kedua adalah gerakan Nahdlatul Wathon atau Cinta Tanah Air. Saat ini bangsa kita banyak sekali organisasi-organisasi yang berusaha untuk merongrong dan memecah belah Nahdlatul Ulama, memecah belah bangsa Indonesia maksud kami. Sehingga disinilah peran Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang selalu menjaga, yang menjadi benteng persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga mulai Republik ini lahir sampai kapanpun ini menjadi misi Nahdlatul Ulama untuk mempertahankan. Apapun, organisasi manapun, apakah itu berhaluan kiri, berhaluan kanan, atau berhaluan apapun, ketika sudah nyata-nyata menentang paham negara Republik Indonesia, mempersoalkan dasar-dasar negara Republik Indonesia, maka bukan lagi urusannya urusan negara, tapi urusannya dengan NU secara keseluruhan. Yang ketiga, satu lagi pilar adalah Nahdlatul Tujjar, yakni gerakan perekonomian. Oleh karena itu, di Kecamatan Labeng, nantinya kami berharap Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama juga bisa mewarnai dan mengangkat perekonomian masyarakat di Kecamatan Labang. Labeng adalah satu kecamatan yang berada di paling ujung setelah jembatan Suramadu, sehingga ini menjadi sebuah potensi dan kesempatan bagi ISNU untuk bisa dikembangkan. Pada pelantikan yang lalu, kami juga menyampaikan hal dan berharap agar ini menjadi benar-benar kesempatan yang bisa dan peluang yang bisa dimanfaatkan oleh PAC ISNU Kecamatan Labeng. Sehingga
masyarakat yang awalnya perekonomiannya masih di bawah bisa terangkat, dan gerakan-gerakan perekonomian yang diinisiasi oleh PAJ ISNU ini bisa memberikan dampak yang signifikan kepada kehidupan perekonomian masyarakat. Saya kira tidak banyak hal-hal yang ingin kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa selamat melaksanakan rapat kerja, dan semoga rapat kerja nanti bisa memberikan keputusan-keputusan, menghasilkan program-program yang dirasa sangat dibutuhkan oleh anggota-anggotanya. Saya catat seluruh pengurus PAJ ISNU Labang, pengurus harian sampai seksi-seksi, jumlahnya 36 orang. Ini adalah jumlah yang cukup besar untuk menggerakkan sebuah kecamatan hingga ke seluruh desa di Kecamatan Labang, sehingga nantinya bisa benar-benar merasakan kehadiran PAJ ISNU Kecamatan Labang. Selamat melaksanakan rapat kerja, dan dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kami buka acara rapat kerja pada pagi hari ini. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Selamat melaksanakan rapat kerja pimpinan anak cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjalankan rapat kerja program yang kita rapatkan hari ini, karena kita semua dilibatkan sama-sama kerja dan kerjasama, atau biasa dikenal dengan simbiosis, atau yang dikenal dengan satu kesatuan yang tidak besar. Semoga dengan dibukanya acara rapat pada kesempatan pagi menjelang saya ini bisa mendapatkan barokah dari kedua ulama dari Madinah. Dan selanjutnya acara terakhir yaitu pembacaan doa yang akan beliau waktu berkata. Amin. 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 Amin.
Alhamdulillah.